Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, ashabil fudhala yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan, para pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, sebagian alhamdulillah hadir, Kiai Haji Najiullah Fauzi Amrin, Kiai Haji Rahmat Jauhari Makhtum, Kiai Haji Dian Nafik. Ingkang kula hormati para sepuh, para ibu nyai, para kiai, para ustadz ustadzah, ingkang kumah kula hormati lan kula muliakan, para tamu undangan, mobil khusus dumateng Bapak Ketua Makom Albab Kiai Haji Juhana Zulfan, bakateng hadiu niki sampun dados kiai. Kalau di luar beliau kombes, maaf nih, kiai. Itu saya hadiah wonten Kiai Haji Sangudi kalian rencang-rencangnya saking Makom Albab komplit sampun terwakili dari sipil nggih wonten Pak Camat, wonten Pak Kuwu ingkang kula hormati kali perangkatipun, saking TNI Polri sampun wonten, saking dan Ramil alhamdulillah, lajeng saking Kapolsek sanggotane turun, para ketua Jamiah Hadiu ingkang kula hormati, pihak dari kesehatan Rumah Sakit Kholisah ingkang kula hormati sedanten ingkang hadir, kakang kula Kang Zamzami sekeluarga ingkang kula hormati, pinen acara kula aturaken jazakallah khairan katsira. Bicara masalah sejarah secara singkat ya, dipaparkan secara mendetail tentu memakan waktu yang sangat lama. Pertama, apa sebabnya disebut hadiu? Kalau jamiah sudah maklum ya, jamaah, jamiah. Tapi di sini ada hadiu, disingkat jamha, jamiah hadiu. Hadiu itu sebenarnya nama aslinya yang dibaca, wiridannya itu, auratnya itu bukan jamiah hadiu, tapi di sini ada tulisan lambangnya, Salsilatul Haromen atau silsilah Haromen, silsilah rantai, maka di sini ada lambang rantai. Nah, kemudian Haromen ada Madinah, ada Kubah Rasul, Makom Rasul, kemudian ada Ka'bah, makanya disebut silsilah Haromen. Jadi artinya rantai dari Babakan kemana saja disambung ke Mekah dan ke Madinah. Sejarahnya panjangnya. Karena masyarakat kita ini sulit mengatakan Jamiah Silsilah Haromen, Silsilah Haromen, maka cukup disingkat Jamiah Hadiu. Sebab diawali ya Hadiu ya Alimu ya Khabir ya Mubin. Jamiah surat Al-Ikhlas disebut Jamiah Kulhu. Tahlil minat tawasul ila doa disebut tahlil. Marhaba padahal namanya Al-Barzanji Sintuduror, tapi marhabanan karena dimulai dari marhaba ya nurul aini. Seperti itu, very gampang.
Jadi penyebutan ini supaya mempermudah untuk kalangan umum. Aslinya itu adalah sekali lagi adalah Silsilatul Haramain atau umumnya disebut Silsilatul Haramain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak mempertanyakan kenapa tidak Jam'iyah Al-Hadi saja. Jam'iyah Hadiyu, padahal Al-Hadi, Hadiyu itu adalah Asmaul Husna 99. Nah, yang 99 itu di sana ada namanya Asmaul Husna atau Al-Hadi. Mestinya bacanya ya Hadi, ya Alimu, ya Khobiru, ya Mubin. Banyak yang mempertanyakan. Waktu tahun 80-an saya pernah menanyakan kepada orang tua saya, apa sih kok ora ya Hadi, ya Alimu, ya Khobiru, jawabe durung waktune. Jadi kan durung waktune kan terus, bakal durung waktune kok ora usah make dalil pakai kitab maning. Jadi wis mauquf meneng beblewani. Kanggo tekasing pondok tahun 82 takon maning. Dijawab durung waktune. Tahun 87 setelah 5 tahun saya di pesantren pulang maning, Pak, kenapa sih mak pada takon gitu? Akhirnya jawabnya singkat, koplok. Koplok itu jawaban yang ketiga. Nomor siji durung waktu, nomor telu koplok. Jadi wis koplok ke terakhir. Akhirnya kula ngomong, aja ngomong koplok mak. Hari koplok kita pernah soalnya di koplok ning Mamat Wesira jadi hanan dari koplok anak sanade. Kalau kita kebelah enak ya. Koplok kan wedus gede kang kupingnya dawa tuh gatel koplok-koplok kayak aku. Asalnya ngoten. Nah, perkembangan waktu terus. Ya. Orang tua saya tidak pernah menjelaskan, sampai tanya sana juga nggak pernah. Wis pokoke sira kang mantep itu aja. Nah, perkembangan waktu saya menemukan tulisan orang tua saya di mankulat ya, nukilan-nukilan kitab usul fikih. Di situ ada cuman tulisannya gini, ya Hadiyu ala wazni ya fa'ilu, itu saja. Wis, hanya segitu jawabannya. Nah, terus perkembangan saya nanya pada beberapa yang benar-benar ahli berbahasa Arab lah, karena saya nggak begitu ahli, nggak bisa berbahasa Arab. Akhirnya perkembangan waktu saya menemukan Habib Abdullah Al-Kaf bilang gini, Ustadz itu menyesuaikan sebenarnya sih Hadi, Al-Hadi, cuman karena di belakangnya Alimun Khobirun jadi sesuaikan wazannya fa'ilun. Oh, isinya koplok lebakin. Kita masih koplok. Itu asalnya. Lah perkembangan saya jelaskan begitu, ada beberapa tokoh yang protes, yang nggak boleh dirubah kalau Asmaul Husna tuh ya. Makthur dari Rasul ya begitu, dari Allah ya begitu, jangan dirubah-rubah. Bakal dirubah nggak dari aliran sesat lah, belenak maning koplok. Aduh, masih koplok maning baik kita di pribe ya. Akhirnya saya menemukan di dalam beberapa kitab termasuk di Nazm Maqsud Soroh, kemudian di Alfiyah juga, silakan Bapak sudah alim semua sudah ngerti lah, nggak usah dijelaskan. Jadi fa'ilun itu fa'ilun ada yang bermakna fa'ilin, ada bermakna maf'ulin. Rahimun maknanya adalah Allah yang memberikan banyak kasih sayang. Makna fa'ilin, cuman kemudian pakai mubalaghah. Rahimun, fa'ilun. Seperti itu ya. Rahimakumullah, kalau untuk orang hidup itu mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang. Tapi bakal wis mati. Bukan rahimakumullah tapi marhum. Oh, mati enggak simpak maaf marhum. Tuh, makanya orang mati tidak rahimakumullah, tapi kadang-kadang begitu. Rahmatullah alaih, rahimahullah. Jadi bisa untuk orang hidup, bisa orang mati. Cuman bakal Indonesia biasa nih bakal wis mati almarhum, bakal mas urip rahimakumullah.
Tapi sebenarnya nggak bisa dipakai apa saja kecuali almarhum biasanya khusus untuk orang mati. Nah di sini temukan itu satu. Jadi monggo wonten datang kitab Nadhom maksud sorop wonten mali datang kitab Nahwu monggo kitab nopo mawon dibuka kecuali Jurmiyah wonten enten Amridi wonten yang ada di Alfiyah kemudian di beberapa syarahnya. Yang terakhir Tahlul Binikmah saya membaca Jamul Jawami ya. Ditemukan di situ Asmaul Husna itu ada yang lafadznya ma'thur seperti itu Al-Hadi, jadi bacanya Al-Hadi. Tapi ada lagi yang pakai Thoriqatul Qiyas namanya Al-Hadi kemudian menjadi Hadi nggak pakai alif Al-Hadiyu, kalau dibuang alnya fa'ilun ala Thoriqatul Qiyas. Monggo datang kitab Jamul Jawami ya, saya nggak inget itu halamannya ada, imamnya ada, dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah. Oh ini nih, saya ketika menyodorkan dalil fa'ilun kemudian aliran sesat. Oh bener Mu'tazilah. Cuman di bawahnya di syarah itu dijelaskan waqolal amudi min ahli sunnah jamaah disebutkan. Imam Amudi dari Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mengamini membolehkan seperti itu. Cuman tetap yang utama adalah Al-Hadi. Tuh, maka sewaktu-waktu maaf Kang Jiji saya dengarkan hadiunya Ki Amrin ya Hadi ya Alimu ya Khobir ya Ubin. Terus hadiuan numai Ki Maktum. Cuman jare Ki Maktum yang ngomong Kang Amrin suwe-suwe keder ya Hadi ya Alimu ya Khobir ya Hadi ora enak cangkeme. Jadi ya wis balik maning bae balik. Jadi sebenarnya sih bener kabeh Kang beli bener iku Kang beli hadiah konon. Kang beli hadiah tolong ngritik-ngritik bae kabeh kan. Lain takon dikit kan. Lah memang dasarnya dari koplok dulu kemudian kupluk kemudian menjadi kiai kan. Urutan kan. Seperti itu ya. Jadi ana dasare. Makanya kemarin juga dari Jawa Tengah langsung melalui adik saya ya Kang Yana itu telepon kan juga gimana nih? Coba membaca tulisan-tulisan yang hadir di Babakan, kemudian Kang Jam juga nulis itu rame di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Maka saya referensinya saya sebutkan semua, kemudian saya WA. Silakan kalau belum jelas nanyakan langsung pada saya. Termasuk pengapunten, termasuk utusannya Abah Inuh juga. Yai Subhan juga pernah, Mas Duki juga pernah berkata, ini gimana? Nah setelah dijelaskan, alhamdulillah tidak ada suaranya lagi, tidak ada yang protes lagi. Jadi saya nggak berani asal-asalan lah. Ini dasarnya ini. Silakan. Yang terakhir ada di dalam kitab Johar Maknun dan kitab Uqudul Juman. Di situ juga jelaskan semuanya ada. Cuman tidak langsung hadiu tidak, cuman pakai apa? Pakai wazan saja, pakai wazannya saja. Jadi ada semua ternyata. Dan itu kitab-kitab itu digunakan sangat masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah wabil khusus yaitu orang-orang nahdiyah terutama kiai-kiai NU sudah paham. Itu yang pertama ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Jadi orang usah basul masa ilman yang langsung habis ponis. Waktu kesuwen mengko kali takon kita bebe niku lama kali ngancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadiu, sejarah hadiu. Sebenarnya hadiu itu banyak versinya. Kalau di Babakan yang masyhur itu dua. Ada yang keluarga Kiai Haji Abdul Hanan, ada yang Abah Hud. Ada dua. Nah, sebenarnya kata Ki Amrin hadiu karena telu. Khususil khawas, khos dan am. Kalau khususil khawas itu syaratnya kalau mau ijazah hadiah itu syaratnya puasa telung dina dikit. Lakin kayak Pak Kubutori beli sanggup gitu. Arep ini puasa dikit kan beli mangan kan. Punten jangan cuki kula puspa itu khalus surur ngormati majikan akhirnya batal. Itu Kiamrin. Puasa dikit juk telung dina. Toli begitu maju kudu duwe banyu wudu. Banyu wudu kudu kelambi putih kabeh. Putih kabeh kon tadi Kang batik-batik kan berarti. Bulane kok ana versi dewek. Dukun. Ninggang bulane enggak untuk putih. Bakal ngireng karo putih nembe separo kan.
Baka batik berarti kena khorikul ada kono lho tuh. Itu berarti menyalai, tidak, itu luar biasa. Walaupun batik tapi luar biasa, sudah ngelipati putih-putih kono. Kula balik mending ya lho. Jadi akhirnya paketan. Itu pertama. Wis kedua, gue lujuk baka hadiu le. Wis mulai hadiu puasa, wis pragat diterusakan sampai 7 dina. 3 hari ditambah berarti 4 hari, jadi 7 hari. Nah tahap kedua, kalau mau nanti puasa lagi 21 hari. Tahap ketiga 40 hari. Baru kemudian dia mengamalkan secara istiqomah. Nah ini yang jarang diijazahkan, jarang dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, yang pertama dulu. Kang paling berat tuh. Kok bakal hadiuan le punten yuk. Engkoe li tulung. Kang nyisir bawang, kang masak kudu siji bocah perawan, lamun wong wadon kudu aja kang head. Lah angel maning kan. Itu hadiu lakun kuno hadiu tes peleng. Begitu hadiu lunga haji insyaallah ngupahi aja. Kenapa sirah haji 10 tahun haji yang golongan sirah ekonomik versi ketiga lah. Ya beli apa kang penting hadiu kan. Itu kayak amrin. Masya Allah. Nah itu luar biasa. Toli kudu lamun jaburan kang enak. Jaburannya beli kena, kang huluk buras kan beli kena. Jadi lamun duren ya duren montong. Loh, lamun nginum ya beli kena biasa, paling minimal sprite atau kopi susu. Loh mau nongkrong mbak enak-enak. Loh, apa sebabnya? Sebab kita syukuran luar biasa karo Gusti Allah. Gelem nyebut asmaul Allah, gelem zikir. Nah yang kedua yang biasa dijalankan oleh kita seperti ini yang biasa. Yang ketiga yang singkat itu. Hadiu singkat ini biasa ya hadiu kang dianyang ning wong awam. Punten jangan juga aja suwi apa organ tunggal nunggu. Hadiu tapi dhewe ke panitia kan. Ya wis papat wae ta wasule. Papat ya hadiu yang tuli pragat, tuli donga, tuli bubar. Tuh hadiu singkat. Jadi banyak versinya. Di luar itu banyak. Maaf ya. Di Gunung Jati itu punya hadiu sendiri. Saya taunya dari Kiai Sepuh masih ada sekarang. Sepuh nanya kepada Ki Hanan dengan rombongan Ki Sepuh dari Gunung Jati disamakan hadiunya. Ternyata ada persamanya, banyak persamanya, ada perbedaan sedikit. Gunung Jati punya hadiu. Mungkin di tempat-tempat yang lain ada seperti itu. Nah kalau dibabakan sebenarnya sejarah yang tercatat itu tidak ada. Cuman kira-kira Kiai Bulkin putra terakhir Kiai Haji Muhammad Amin Kiai Madamin itu beliau sekian tahun 3 tahun 2 tahun akan meninggal. Habis sholat Idul Fitri saya dipanggil dengan Kang Jam, menantunya Kiai Izzuddin, Pak Izzuddin itu ada di Garut, diundang meten kertas karo pulpen beli nunjukku lagi tukang coret-coret gue yakin tulisan sejarah hadiu lah. Dari situ mulai terang. Saya nanya pada Ki Maktum, Ki Amirin seterusnya wis dilakoni bae aja kaken rewel mengkonon kabeh konon. Cuman beliau nggak berani ngoplok tuh, kecuali bapak sendiri kan. Nah akhirnya tulis jok hadiu sebenarnya hadiu itu wis dilakoni simbungen-bungen kok. Maaf Kang Cici ya, ning lur wis dilakoni. Ki Marzuki Galagamba bin Ki Abdul Rashid atau ada yang namanya Ki Irsyad bin Anwar Khotib Wali Krian itu juga melakukan hadiu. Kiai Haji Abdul Hanan putranya Ki Azroi melakukan hadiu. Kiai Lukman Kedongdong juga melakukan hadiu. Nah gitu. Seperti itu sudah melakukan hadiu. Nah cuman waktu itu kan Masya Allah ya masih orangnya sedikit, belum banyak ya. Nah baru muncul masyhurnya itu yaitu ketika Kiai Haji Muhammad Amin menantunya Kiai Abdul Fanan yang Kiai Muhammad Amin, Kiai Madamin dari Pekalongan itu nikah dengan Nyai Kulsum atau Nyai Kalsum, kalau Nyai Kalsum itu kemudian pindah ke Kidul yang dulunya rumahnya di Kiai Fuad sih. Itu rumahnya Ki Ismail, nggak punya putra di situ, jadi diserahkan kepada Kiai Haji Muhammad Amin. Kiai Muhammad Amin kemudian pindah ke selatan, akhirnya diserahkan kepada Kiai Amin Sepuh. Kiai Amin Sepuh kemudian beliau wafat diserahkan pada Ki Fuad Amin. Nah sekarang ditempati oleh Kiai Dahlan dan seterusnya. Nah dari situ kemudian kita pengen pindah ngidul. Ya wis bakal ngidul, wis gawe. Rumah pertama sederhana, ini belum ada rumah, masih hutan. Rumah pertama itu sekarang rumah besar yang di
ditempati oleh Kang Izudin sekarang mantunya Kiai Bulkin. Sebelahnya Ki Maktum, ruang besar. Sebelahnya Ki Maktum itu Kiai Hanan gitu. Yang sebelahnya adalah Kiai Madamin. Bangun rumah kecil kayak pondoknya Kang Jam lah, gubuk. Itu waktu datang ke sini akan membangun, sudah membeli tanah-tanah sebelah sini sudah dibeli. Bakal liwat mene ke Dundang. Ikut cerita Ki Bulkin, Dundang. Madamin. Terus cilinguk ulati. Kadang-kadang assalamualaikum. Nah terus di Kalsum, dijak ning gubuk, Dundang-undang bakal ngawong Kalsum. Jadi pengen balik maning wedi. Akhirnya menanyakan kepada Kiai Marzuki. Kiai Marzuki itu nikah dengan adiknya Ki Abdul Hanan, namanya Nyai Marinah. Yang nanti menjadi Kiai Marzuki itu termasuk adalah jadnya atau bapak tuan Ki Hanan. Tadi marek ninggala gambal. Kiai Marzuki kita ngalimu lu Dundang-undang bae. Madamin, Kalsum jadi wedi. Istri kula beli gelem. Akhirnya mengkonon. Wis mangenen ya. Ayo bareng-bareng ditempati hadiyu tanah kang undang-undang iku tanah kang bagus. Wasalamat alaihil ashjar, wasalamat alil ahjar. Batu-batu alam ini kalau ada orang soleh itu memberikan salam. Itu dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan begitu. Jadi berarti bagus pun. Jadi saya mendengar cerita dari Ki Zamzami, dari Ki Idris, itu Ki Harun waktu pindah ke Kempek dulunya pondoknya di belakang benteng, ada benteng Belanda itu. Sebelahnya pabrik gula, sekarang masih ada. Pondoknya ning kono. Cuman tuku tanah akhirnya Dundang-undang pe Harun jare Kiai Marzuki Galagamba jare Kiai Sanese ngali. Akhirnya jadi pondok Kempek. Oh, jadi mengonon, jadi cacak. Saya kira luru tanah kan kira-kira ngundang huluk lah tempat tanah. Cuman aja HP tuh di payung kono. Ikut tanda aja tanah bagus ya kawan. Seperti itu ya. Akhirnya pindah itu tadinya sudah dihadiui, kemudian dihadiui lah kayu bareng-bareng. Yang mimpin itu Kiai Marzuki Galagamba. Tuh, kemudian yang baca doa Ki Abdul Fanan dengan Ki Lukman Kedongdong. Ki Madamin kan baru nikah. Malah sudah bawa putri pertama Nyai Subaha yang dikawin ke Abdul Hanan itu umurnya masih yaitu kalau tidak salah 9 bulan. Masih 9 bulan, masih abang. Loh, perjalanannya seperti itu. Singkat cerita kemudian setelah punya menantu pertama Kiai Haji Abdul Hanan dia ijazah hadiu oleh Ki Madamin itu. Dari orang-orang tua bapak kan. Hadiu. Pengantin anyar Kang Huluk mukim di Mekah. Itu mungkin nggak sampai setahun jadi pengantin itu langsung mukim nih maka. Nah dari sana beliau itu ke